Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi program studi Teknik Informatika semester 2 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang di pertemuan yang ke-7 mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya teman-teman. Untuk spesial pertemuan yang ke-7 ini, mohon maaf saya selenggarakan menggunakan video tutorial yang akan saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa, karena mungkin kondisi ya teman-teman, kondisi kita juga tidak tahu ya ke depannya seperti apa, karena hari Senin itu kita terkena dampak libur ya, ternyata ada tanggal merah. Kemudian di minggu sebelumnya memang kebetulan di Unsera sendiri memang ada agenda halal bihalal, maka daripada itu 2 pekan kita off. Nah, untuk minggu-minggu selanjutnya kebetulan kita juga ternyata terkena UTBK juga ya di kampus gitu. Jadi maksudnya ada agenda UTBK juga di kampus. Maka daripada itu dengan sisa pertemuan atau dengan sisa waktu yang ada, kita maksimalkan untuk sisa 2 pertemuan ini. Satu kita adakan secara luring ya teman-teman, dan insya Allah setelah itu kita adakan secara online menggunakan video pembelajaran yang akan saya berikan khususnya pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf. Dan untuk hari ini teman-teman, sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan itu terkait bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah aplikasi transaksi sederhana yang dimana untuk pembelian itemsnya itu bisa diakumulasikan. Kalau sebelumnya itu kita beli barang itu hanya 1 item saja ya teman-teman, kalau misalkan ada menu mau beli sate atau mau beli soto, kita hanya beli 1 menu saja. Tapi khusus untuk skrip hari ini saya coba untuk bisa agar pembeliannya itu bisa diakumulasi. Misalnya soto saya beli 2 porsi, yang satenya 3 porsi, kemudian diakumulasi totalnya berapa, seperti itu. Di sini nanti akan saya jelaskan. Nah, ada 2 kelas sebelumnya teman-teman yang saya buat di sini. Yang pertama adalah kelas utama, yang kedua adalah kelas transaksi ya teman-teman di sini. Dan untuk analoginya saya membuat toko alat tulis ya, yang terdiri dari pulpen dan pensil. Di sini sengaja saya 2 item saja. Nanti di tugasnya teman-teman, di tugasnya diimprove lebih dari 2 items ya. Oke. Yang jelas yang perlu diperhatikan teman-teman, saya minta teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa sengaja membuat 2 kelas ya. Yang pertama itu sengaja dibuat dalam 2 kelas karena untuk sebagai bahan pembelajaran juga buat teman-teman di sini bagaimana memanggil sebuah metode di kelas lain, atau bagaimana membuat sebuah objek yang digunakan untuk memanggil sebuah metode di kelas lain. Nah, di sini ada 2 kelas. Yang pertama kelas utama, yang kedua adalah kelas transaksi. Sebenarnya untuk skrip intinya teman-teman atau skrip pentingnya memang berada di transaksi ya, di kelas transaksi. Hanya saja untuk di kelas utama di sini kita create untuk menandakan bahwa kelas tersebut merupakan kelas atau main kelasnya ya. Bisa dilihat di line 8, di situ ada public static void main ya. Jadi artinya untuk merunning scriptnya itu kita harus berada di kelas utama. Oke, di kelas utama teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat ya package-nya. Di sini saya sengaja membuat package recording karena ini khusus untuk kebutuhan perekaman video pembelajaran buat teman-teman. Dan di sini ada nama kelasnya ya, public kelas utama, kemudian ada keterangan dia itu main kelasnya, dan di bawahnya teman-teman ingat untuk format memanggil sebuah metode di dalam kelas lain itu di sini ada nama kelasnya dulu. Jadi kita mau menuju ke kelas mana,
ya. Kemudian kita create objeknya. Di sini sebenarnya sebuah nama ya. Jadi kalau teman-teman mau diganti namanya Rian pun di sini bisa, asal pada saat memanggil objeknya ya harus konsisten namanya Rian juga. Ya, di sini yang saya gunakan adalah objek, kemudian sama dengan new transaksi, dan untuk memanggilnya yaitu objek dot nama metode yang ada di kelas transaksinya. Di sini kebetulan namanya adalah proses ya, void proses di sini. Ya, jadi maka dipanggil di kelas utamanya. Oke, di ini mungkin teman-teman bisa dipelajari lagi ya terkait sama kelas yang pertama ini atau main kelasnya. Dan yang kedua, yang bagian pentingnya di sini sama, teman-teman harus dengan package yang sama ya, package recording. Kemudian ini ada fungsi import Java Util Scanner, yaitu fungsi yang digunakan untuk mendeklarasikan fungsi scanner ya dengan variabel input. Nanti kita gunakan sebagai input atau masukan sebuah value atau data ya. Kemudian di sini ada nama kelasnya, teman-teman sudah tahu, nama kelasnya transaksi. Dan di bawahnya di sini dari line ke-9 sampai dengan 19 di sini adalah kita deklarasikan variabel apa saja yang kita butuhkan ya teman-teman. Ada pulpen, ada pensil, kemudian ada PP. PP ini merupakan variabel yang saya gunakan untuk mentotalkan belanja pulpen, khusus pulpen. Kalau PS itu khusus pensil. Jadi ada variabel total belanja pulpennya berapa, pensilnya berapa. Kemudian di sini ada pesan ya teman-teman. Ya, pesan ini untuk menginput jumlahnya. Kemudian nanti di sini ada beli 2 ya, beli itu untuk pulpennya, beli 2 untuk pensil. Dan di sini pun jumlahnya juga. Jadi mau jumlah pulpennya yang dibeli berapa, saya gunakan JML di sini. Kalau untuk yang pensil JML 2. Kemudian ada total belanja. Total belanja ini adalah untuk mengakumulasikan pembelian pulpen plus pensilnya. Kemudian nanti biasa kita bayar, ada kembalian, dan di sini ada pesan 1, pesan 2, jawab dan name. Sebenarnya diperuntukkan sebagai nanti ada loopingnya menggunakan variabel jawab ini untuk loopingnya, untuk do while-nya. Kemudian ada name. Name ini adalah masukkan nama kita ya. Nanti untuk transaksinya masukkan nama terlebih dahulu. Nah, lanjut di metode void prosesnya teman-teman. Di metode prosesnya kita inisiasi dulu bahwasanya pulpen ini berharga 3.000, kemudian pensil ini berharga 1.000 ya. Dan defaultnya ini teman-teman, jawab untuk do while-nya itu berisi n. Jadi kalau kita tidak mengisinya maka dia akan berhenti ya, maka dia akan berhenti. Tapi kalau misalkan kita isi y, maka do while ini akan terus mengulang. Nah, total belanjanya juga kita berikan nilai 0 terlebih dahulu secara defaultnya. Nah, kemudian setelah itu di line 28 di sini ada sysout ya teman-teman. Sysout-nya itu ya sebagai keterangan bahwasanya aplikasi yang kita buat adalah aplikasi sebagai toko alat tulis. Kemudian nanti kita masukkan nama Anda dulu ya teman-teman, masukkan nama pembelinya atau customernya. Di situ maka kita gunakan variable name. Kemudian tadi input ini yang kita sudah deklarasikan di fungsi scannernya. Ya, di fungsi scannernya adalah input. Jadi ketika kita input name akan dimasukkan nama kita dan akan ditampilkan di akhir aplikasinya. Nah, setelah itu di line ke-33 ya teman-teman ada do ya. Di sini mulai perulangannya dari sini sebenarnya karena nanti kita mau beli apakah kita akan mau beli item lainnya kah gitu kan. Jadi makanya keterangannya mulai dari sini, dari pilih produk. Jadi akan mengulang dari pilih produk. Apabila kita mau beli lagi, misalnya kita beli pulpen, apakah Anda mau pesan lagi gitu kan, tadi menu pesannya, maka akan kembali ke menu ini untuk pembelian pensilnya misalkan. Jadi diakumulasi nanti. Nah, kemudian di sini ada pesan ya teman-teman. Jadi pesan itu untuk pemilihan produk. Jadi pesan di sini di line 12 digunakan untuk input value yang fungsinya untuk memilih pulpen atau pensil ya. Jadi switchcase di sini menggunakan variabel pesan, pilihannya antara 1 dan 2. Di sini saya menggunakan integer aja teman-teman ya. Jadi menggunakan nomor, pilih 1 atau 2. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan string silahkan juga. Nah, setelah itu di case yang pertama perlu diperhatikan ini fokus untuk pembelian pulpen. Jadi
kita biasa ya, setelah sudah milih pulpen, masukkan jumlahnya, pulpennya mau beli berapa nih gitu. Misalnya mau pulpennya mau beli 2, ya berarti dikali 2 dan seterusnya. Dan di sini kita gunakan JML khusus buat pulpen. Kemudian di sini saya tadi sudah terangkan bahwasanya kalau PP itu adalah variabel yang digunakan untuk transaksi pulpen, maka rumusnya adalah pulpen dikali jumlah. Pulpen di sini sudah kita beri nilai ya, di sini adalah 3000. Maka ketika 3000 dikali jumlahnya sesuai dengan jumlah yang kita inputkan di atasnya. Nah, setelah itu teman-teman ada pesan satu pulpen. Sebenarnya pesan satu pulpen ini hanya hanya menyimbolkan saja ya teman-teman sebenarnya. Kalaupun ini kita hapus, sepertinya masih bisa teman-teman. Jadi hanya memberikan informasi bahwasanya kalau pesan 1 itu kita pembeliannya pulpen, kalau pesan 2 itu kita membelinya pensil. Tapi ini kalau menurut saya bisa dihapus teman-teman ya. Ini anggaplah untuk pesan 1 dan pesan 2 kita hapus saja ya teman-teman ya. Boleh kita hapus juga seperti ini. Nah, jadi ada pesan saja, pesan untuk pembelian atau pemilihan produknya. Oke, setelah itu di case yang kedua hampir sama dengan case yang pertama. Perbedaannya hanya dari sisi variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan yang jelas kita JML2. Kenapa JML2 teman-teman? Karena kita membedakan itemsnya untuk kita belanjakan pensil. Jadi fokus ke case yang kedua, nanti kita gunakan variabel PS untuk mentotalkan gitu ya pembelian pensil dengan jumlahnya. Nah, nanti di sini yang paling penting teman-teman ada beli sama dengan true. Di sini menyimbolkan kalau beli itu adalah pemilihan yang kita pilih adalah pulpen. Kalau misalkan beli 2 adalah pensil. Ya. Di sini yang kita gunakan adalah nilainya true untuk tipe data boolean. Nah, kemudian kita break ya. Pokoknya di setiap case teman-teman harus di break. Kemudian ada defaultnya. Defaultnya artinya kalau misalkan teman-teman selain menginput 1 atau 2, maka teman-teman akan dimunculkan notifikasi seperti ini. Jadi mohon maaf salah input. Ya. Selanjutnya di sini ada fungsi while-nya. Di sini ada perintah apabila ingin menambah pesanan lagi ya teman-teman, maka teman-teman akan menggunakan variabel jawab di sini. Variabel jawab di sini equals-nya adalah y. Maka kalau misalkan jawabnya diisi dengan variabel y, maka perulangan akan terus terjadi. Apabila teman-teman ngisi y kecil ya, ini karena case sensitif. Kalau misalkan y-nya besar, dia akan berhenti tetap. Jadi mau nggak mau harus ngisi y kecil. Kalau y kecil dia akan mengulang lagi. Jadi kalau misalkan menginput selain dari y, karakter apapun dia akan berhenti. Ya, pembeliannya akan berhenti. Nah, setelah pembeliannya berhenti teman-teman, maka ada rumus total belanjanya yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya total belanja adalah akumulasi dari pulpen plus pensil. Nah, selanjutnya nanti akan ada nama sysout-nya, nama, kemudian list produk yang dibeli adalah sistem outprint-nya. Di sini saya sajikan seperti ini, nanti bentuknya kayak header di tabel gitu ya. Ada nama barangnya, ada harga, ada jumlah barang, kemudian ada total harga, dan total harga ini akan diakumulasikan. Nah, fungsi true yang ada di case 1 dan case 2 di sini untuk variabel beli dan beli 2, yaitu untuk fungsi if di sini ya teman-teman. Jadi kalau if beli true, beli tadi saya sudah sampaikan bahwasanya penggunaannya khusus untuk pulpen. Kalau misalkan if beli 2 yang true, maka yang ditampilkan adalah pembelian pensil. Ya, jadi ada pulpen, ada pensil. Nanti jumlahnya pun sesuai dengan jumlah yang dideklarasikan sebelumnya, yaitu JML untuk pulpen, JML2 untuk pensil. Kemudian nanti ada PP untuk total pembelian pulpen dan total pembelian PS, dan itu akan di total belanjakan di sini teman-teman ya. Jadi berapa sih totalnya gitu. Nah, nanti akan muncul sysout juga untuk total belanja Anda dimunculkan, kemudian bayarnya berapa teman-teman, kembaliannya adalah bayar dikurangi total belanja, dan di akhir akan muncul kembalian dan nama yang kita inputkan di instruksi sebelumnya. Oke, untuk running programnya seperti ini. Ingat ya, untuk runningnya
kita harus ke kelas utama ya teman-teman, jangan di kelas transaksi karena main kelasnya bukan ada di sini ya. Jadi kalau di run ya dia nggak akan ada main metodenya gitu, maka main kelasnya ada di utama. Kita klik kanan, run file, kita tunggu sebentar, kita akan coba compare ya terhadap script yang ada di transaksi ini. Oke, mungkin menunggu waktu ya. Oke, di sini sudah muncul aplikasinya, yaitu toko tulis yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk memberikan keterangan bahwasanya toko atau aplikasi kita fokus ke toko tulis. Nah, di sini ada masukkan nama Anda, Di sini saya coba isi Rian ya teman-teman. Kemudian kita enter, maka akan muncul sysout yang ada di do. Ya, dualnya ya, artinya sudah masuk perulangan nih, atau mau pulpen atau pensil ya. Di sini sebenarnya untuk penyajian yang pertama dia masih yang pertama gitu kan, mau beli pulpen atau pensil. Silahkan pilih produk. Kalau misalkan saya isi satu atau pilih item yang pertama, maka saya sudah membeli pulpen. Jumlahnya mau beli berapa nih teman-teman? Misalnya kita beli 5 ya. Kita enter. Nah, di sini fungsi dual berjalan ya. Teman-teman bisa lihat di line ke-55. Di sini ingin mendapat pesanan lagi, yes or no gitu ya. Kalau misalkan kita isi Y, maka dia akan mengulang. Tapi kalau misalkan kita menginput variabel lain, dia akan berhenti dan langsung memunculkan yang seperti ini, memunculkan if-nya ya, memunculkan list produk yang sudah kita beli. Kalau misalnya nanti beli ini fokus ke pulpen, maka akan muncul pulpen saja. Tapi kalau misalkan dua-duanya teman-teman di sini beli iya sama beli 2 iya, maka dua-duanya akan muncul nih pulpen sama pensil. Nah, contoh kita beli pesan lagi ya, artinya kita pesan lagi, kemudian kita beli yang kedua, artinya kita pilih case ke yang kedua ya teman-teman ya, case kedua, maka beli 2 ini akan memenuhi syaratnya untuk true yang ada di if yang berada di line ke-65. Kita pilih produknya yang kedua yang sekarang teman-teman ya, pensil, kemudian jumlahnya saya mau beli 10 misalnya, kemudian kita enter dan kita anggaplah berhenti ya, berhenti artinya kita udah nggak pesan lagi, maka kita pilih N ataupun kita isi R juga sama aja ya, karena syarat untuk mengulang dia Y, selain daripada itu dia akan berhenti. Nah, maka dia akan berhenti. Kemudian di sini akan muncul nama yang kita inputkan sebelumnya. Di sini mana di sini ya, list produknya. Oke nih, di total belanja muncul sysout nama, kemudian ada list produknya di line 59 sama 60, ada list produk, dan list produk ini sengaja saya buat seperti ini, jadi bentuknya seperti tabel yang kurang lebih. Di sini ada pulpen, di sini ada pensil sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Pulpen pensil muncul 3000, muncul 1000 ya harganya sesuai dengan keterangan yang ada di menu. Kemudian jumlahnya tadi sesuai, saya beli 5 pulpen sama 10 pensil dan diakumulasikan 3000 dikali 5, 15.000, 1000 dikali 10.000, maka totalnya 10.000. Nah, ketika kita totalkan ya menggunakan rumus total belanja, maka akan muncul harga total 25.000. Masukkan pembayaran Anda sesuai dengan instruksi yang ada di line ke-70. Bayar, misalnya kita uangnya 30 tuaga, kemudian akan muncul kembalian 5.000. Dan di akhir ada notifikasi terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Name ya, name ini Rian tadi yang kita inputkan sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait materi di pertemuan yang ke-7 ini. Jadi teman-teman bisa improve tugas utamanya menggunakan script atau sintaks yang saya berikan ini. Jadi teman-teman juga pada saat membuat aplikasi transaksinya, itemsnya nggak cuma satu yang dibeli ya, nggak dibatasi cuma satu, tapi diimprove bisa lebih dari satu. Seperti itu. Dan untuk tugasnya teman-teman ya, untuk tugasnya di sini bisa dilihat saya sudah catat ya, quiz finalnya teman-teman. Ini salah ya, untuk kelasnya kelas A1 kelas, jadi sama ya, untuk kelas A1, A2 dan A3 sama. Oke,
barang yang dijual nanti teman-teman hampir sama. Jadi kalau saya tadi menganalogikan toko alat tulis ini 2 item saja, pulpen dan pensil, jadi teman-teman bisa improve dari jenis itemsnya pun berbeda. Yang pertama yaitu saya minta gula, beras, minyak goreng, sama telur ayam ya, dan dimana satuan pembeliannya adalah kilogram. Jadi kalau tadi kita cuma beli pulpen berapa, 2, di situ nanti kasih keterangan bahwasanya pembeliannya berapa kilo ya teman-teman. Gulanya mau beli berapa kilo, berasnya mau beli berapa kilo, minyak gorengnya mau beli berapa liter, telur ayamnya mau beli berapa kilogram ya. Dikasih notifikasi saja mungkin dalam kurung kilogram gitu bisa di sysout-nya. Kemudian setelah itu gunakan modifier private pada tiap elemen harga items. Jadi teman-teman untuk harga gulanya, jadi pada saat deklarasi variabel gula itu teman-teman tambahkan modifier private ya. Jadi private int gula titik koma, beras pun sama, private int beras misalkan titik koma, dan harganya nanti dideklarasikan di bawahnya seperti contohnya ya. Nah, gunakan modifier private pada harga-harga ini atau pada items-items yang ini, yang 4 ini. Kemudian nanti ada fitur cashbacknya teman-teman. Ada fitur cashbacknya apabila belanjanya lebih dari sama dengan 300.000. Ya, jadi kalau teman-teman belanjanya cuma 299.999 ya dapat nggak? Ya enggak. Pokoknya kalau lebih dari sama dengan. Jadi kalau misalkan mencapai 300.000 akan ada cashback 5%. Dan untuk sistem pengumpulan tugasnya teman-teman recording seperti saya di record ya. Misalkan teman-teman agak kesulitan di aplikasi di aplikasi laptop, misalkan teman-teman mau, Pak saya bisa nggak recordingnya pakai handphone direkam sama teman, ya boleh juga. Pokoknya semampu kalian lah. Yang jelas teman-teman harus bisa menjelaskan dan bisa menerangkan hasil skrip dari teman-teman dan bisa memperlihatkan skrip yang sudah dikerjakan sama teman-teman ya. Dikirimkan melalui link YouTube ya teman-teman, link YouTube-nya. Jadi di record, videonya di-upload di YouTube, linknya dikirim ke menu Spada. Jadi di menu Spada nanti di pertemuan ke-7 insya Allah akan saya berikan satu fitur khusus untuk pengumpulan quiz final ya. Di situ yang saya minta hanyalah nama, NIM, kelas, plus link atau URL dari video yang teman-teman sudah buat. Nah setelah itu nanti setelah di running juga diperlihatkan dengan jelas hasil aplikasinya ya, kayak punya saya tadi. Dilihatkan bisa input nama dan sebagainya, dan itu akan dinilai oleh saya. Nah, contohnya kalau yang di sini saya sudah buat sebenarnya teman-teman untuk fitur cashbacknya, contohnya seperti ini. Mungkin bisa jadi acuan teman-teman ya di sini. Nah, sebenarnya sama. Kalau untuk simulasinya saya tetap menggunakan toko tulis ya, belum menggunakan yang sembako tadi belum. Di sini Rian, misalkan saya beli pulpen 1, saya belinya 20 items. Kemudian saya ulang dulu. Kemudian saya pilih pensil, saya mau belinya 100. Nah, kalau di sini cashbacknya diperoleh apabila mencapai 100.000 ya, karena kan pembelian itemsnya cuma 3.000 dan 1.000 gitu. Jadi untuk mencapai 100.000 cukup jauh, maka misalkan ya teman-teman, diibaratkan kalau misalkan mencapai 100.000 maka mendapatkan cashback. Nah kalau tadi kan harga beras, minyak dan sebagainya kan lebih dari 10.000. Nah maka untuk mendapatkan cashbacknya harus 300.000 ya. Di sini rule-nya seperti itu ya teman-teman. Itu rule yang saya buat. Nah kemudian di enter, kalau kita end, nah seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi kalau misalkan total belanjanya mencapai 100.000, maka dia akan mendapatkan cashback 5%. Di sini notifnya ada di sini ya. Selamat Anda mendapat cashback 5% dari total belanja. Jadi kalau misalkan kita hitung ya teman-teman, saya gunakan kalkulator untuk membuktikan juga ya ke teman-teman bahwasanya 5% dari totalnya yaitu 360.000 itu adalah benar 18.000. Caranya gimana? 5% itu kalau dijadikan atau dinormalisasi teman-teman ya, atau dijadikan bilangan desimal, maka 5/100 gitu ya, maka 0,05. Dan ketika dikali dengan total belanjanya yaitu 360.000,
maka hasilnya adalah 18.000. Sesuai ya teman-teman ya. Jadi di sini juga sama 18.000 dan teman-teman juga wajib menyertakan total belanjanya. Berubah ya. Yang tadinya 360.000 menjadi 342.000. Kenapa? Karena teman-teman dari 360.000 itu dikurangi cashbacknya 18.000. Maka hasilnya adalah 342.000. Jadi sesuai ya teman-teman. Dan di sini masukkan harga ya, masukkan harga atau pembayarannya misalkan 350 tuh harga, maka akan kembali 8.000. Nah, kalau misalnya anggaplah kita belinya nggak mencapai cashback ya. Di sini misalkan saya beli 1, saya beli 5, saya beli ulangi lagi, saya beli 2 pensil, saya belinya cuma 5, kemudian saya N. Nah, di sini normal. Total belanjanya yaitu 30.000 karena tidak mencapai 100.000, maka Anda tidak memperoleh cashback. Jadi ini ada pembelian biasa 30 tuh harga, kembaliannya 0. Nah, kalau kasus teman-teman harus mencapai 300.000, bedanya di situ ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait materi di pertemuan yang ketujuh ini. Semoga teman-teman walaupun sifatnya ini online dan via video pembelajaran yang saya sampaikan di sini, semoga teman-teman bisa disimak. Kemudian mungkin kelebihannya kalau saya pribadi ya, video pembelajaran itu bisa disimak kapan saja, bisa diulang apabila ada yang kurang jelas gitu ya, bisa di-pause ketika teman-teman pengen melihat skripnya secara jelas dan sebagainya. Jadi punya keunggulan kalau saya memiliki kelebihan yang bisa teman-teman manfaatkan seperti itu. Dan untuk tugasnya saya mohon dikerjakan karena itu menjadikan bahan pertimbangan saya untuk reward atau 100 UTS. Dan quiz final ini juga dijadikan bahan pertimbangan nilai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di pengerjaan atau di latihan-latihan sebelumnya pada saat praktikum pertemuan biasa ada yang saya kasih challenge kemudian bisa, itu fungsinya untuk mendapatkan reward auto 100 ya. Jadi itu diakumulasi teman-teman, walaupun teman-teman nanti misalnya ya teman-teman udah ngerjain nih, kemudian teman-teman nggak dapat reward auto 100. Hal tersebut tetap bermanfaat ya teman-teman, atau berfungsi untuk mengupgrade nilai teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berusaha mengerjakan, walaupun teman-teman nggak dapat reward auto 100 UTS, itu menjadi nilai tugas teman-teman. Jadi ada bobotnya juga. Dan tugas ini bisa digabung sama bobot kuis. Ya, jadi karena ada sifatnya yang pengumpulan, kemudian nanti saya akan cek siapa saja yang mengumpulkan. Artinya teman-teman memiliki niat untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah saya, dan itu akan mendapatkan apresiasi buat saya. Walaupun khawatirnya teman-teman punya mindset, ngerjain juga nggak dapat reward. Nah, jangan dipikirkan seperti itu, karena teman-teman ketika mengerjakan pun itu ada nilai sendiri. Ya, jadi bisa dijadikan pertimbangan kalau nilai teman-teman ada yang kurang, misalkan ketika diakumulasi total nilai teman-teman ternyata C. Kemudian ketika saya lihat, oh iya, si A misalkan ternyata mengerjakan tugas atau mengerjakan kuis yang saya berikan, maka nilainya bisa saya upgrade jadi B, jadi B min gitu dan sebagainya. Dan saya juga akan mempertimbangkan nilai-nilai lainnya seperti absensi dan tugas utama. Itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan ya yang saya sampaikan khususnya di materi hari ini. Saya tutup perkuliahannya di pertemuan yang ketujuh ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.